Tunggu. Mana? Yang ini? Bukan yang ini, tapi Mama Maria Joshua. Tak kasih kenal saya, Veronica dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Ristia Nur Fauzia dengan NIM 86037656. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensinya, keilmiahannya, dan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu menegaskan bahwa hakikat dan eksistensi objek kajian, yang berarti apa itu pendidikan, siapa objeknya, dan apa tujuan mendidik. Sehingga ilmu pendidikan memiliki identitas ontologis yang jelas dan tidak asal pakai. Istilahnya pendidikan tanpa definisi yang konsisten. Dan dengan melalui tinjauan epistemologis ini, filsafat ilmu menguji sumber, metode, dan validitas pengetahuan pendidikan, yang berarti perbedaan antara pengalaman praktik, riset empiris, dan teori normatif. Sehingga praktik pendidikan menjadi lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dari sisi aksiologi ini, filsafat ilmu menanamkan nilai dan tujuan etika pendidikan, nilai apa yang ditanamkan dan prioritas tujuannya, sehingga pendidikan tidak netral nilai, tetapi tersubstansikan secara reflektif, yang berarti membentuk warga bermoral, bukan sekadar kompeten teknis. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana sih pendidikan yang bermakna dan bernilai. Jadi, pendidikan yang bermakna dan bernilai yaitu dengan pengalaman pendidikan yang kontekstual dan bernilai menyediakan bahan empiri dan kasusnya nyata untuk menguji dan merevisi asumsi-asumsi filsafat ilmu, yang berarti asumsi tentang manusia, belajar, atau tujuan sosial pendidikan, sehingga teori ini dapat berkembang berdasarkan praktik nyata. Dan pendidikan bermakna juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan normatif baru, seperti keadilan akses, kebudayaan lokal, dan relevansi kurikulum, yang menstimulasinya pengayaan wacana aksiologi dan epistemologis dalam filsafat ilmu. Pembahasan yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis. Karena filsafat ilmu mempunyai peran penting yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, ontologi ini yaitu memotong sampai ke pertanyaan dasar seperti apa dan apa itu hakikat, apa itu pengetahuan, dan apa institusi pendidikan. Sehingga kebijakan dan praktik tidak hanyut pada jargon tanpa landasan. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu memeriksa bagaimana kita tahu sesuatu tentang pendidikan seperti metode, riset, bukti, dan generalisasi. Sehingga klaim-klaim pedagogis harus tahan uji dan sistematisnya. Yang terakhir yaitu aksiologi, yaitu menilai nilai dan tujuan pendidikan sampai menentukan etika, prioritas, dan tujuan kurikulum dan konsekuensi moral dari praktik pendidikan, sehingga tindakan pendidikan dapat dinilai bukan hanya efektif, tetapi juga bermartabat. Sehingga keseluruhan ketiga dimensi ini bertindak bersama sebagai alat analisis
untuk membedah akar masalah, bukan sekadar menanggulangi gejala pendidikan. Maka filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis. Pembahasan yang terakhir yaitu apa aja sih contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Jadi, ada beberapa contoh konkret penerapan filsafat ilmu, yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan, yaitu perumusan tujuan nasional pendidikan yang eksplisit seperti tujuan holistik, kognitif, afektif, dan psikomotor berdasarkan refleksi ontologis tentang manusia dan aksiologis tentang nilai yang diharapkan sehingga kebijakan tidak hanya meniru model asing, tetapi berakar pada pandangan tentang manusia lokal. Yang kedua yaitu desain kurikulum, yaitu integrasi filsafat ilmu dalam kurikulum guru, yaitu mata kuliah atau modul tentang epistemologi pendidikan yang membekali calon guru dengan kesadaran epistemik dan kemampuan reflektif, menghasilkan guru kritis terhadap sumber dan metode pengajaran. Dan yang ketiga yaitu proses pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau kontekstual yang menuntut peserta didik dan guru menguji asumsi bukti dan nilai dalam kasus nyata. Praktik ini menerapkan epistemologi dan aksiologi secara langsung di kelas. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan akreditasi, yaitu penggunaan kriteria evaluatif yang bukan hanya kognitif tetapi juga aspek etis dan sosial seperti menilai apakah lulus mampu bertindak etis dan kontekstual dan merefleksikan peran aksiologi dalam penilaian pendidikan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.